komentar Pak terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini yang dipermasalahkan? Oh, itu biar aja, biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa Pak membalikkan opini publik sekaligus yang menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih biasanya asli. Bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Buntut klarifikasi UGM dan memberikan sebuah pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli dan Jokowi adalah alumni UGM. Memang UGM adalah lembaga yang sah untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan tetapi komentar masyarakat masih sangat miring sekali, bahkan masyarakat semakin tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli karena UGM memberikan klarifikasi secara sepihak, tidak melibatkan pihak yang bertentangan atau pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Masyarakat butuh bukti, bukan narasi. Itu kebanyakan komentar dari masyarakat. Jadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan Banyak satpamnya memang, ya, banyak banget. artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, Sivitas Akademika kan. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan rektor UGM juga memberikan penjelasan, ada 10 poin. Ini sebelum kita ngobrol ini kan, jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. Nah, ini parah nih. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik ya dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya.
Nah, ini sangat menyedihkan. Setuju. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat, mungkin tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa. Tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain dengan mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahulah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin, karena kalau memang UGM dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat, hasilnya ini, temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur perkaryaan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah. Baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan era Orde Baru, Kodam atau Satpam atau yang penjelasan rektor UGM itu maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Ini parah nih. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya masalah ijazah Pak Jokowi ini yang masih tersebar luasan di media sosial teman-teman, yang dimana teman-teman disampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu ya, dan di sini banyak sekali tuai komentar atau tanggapan dari masyarakat Indonesia teman-teman ya. Karena kenapa ya, pernah juga masyarakat atau kalangan-kalangan yang lain ya untuk meminta Pak Jokowi untuk mempublikasikan ijazahnya ini teman-teman yang aslinya, tetapi ternyata sejauh ini ya belum juga dikasih tunjuk di publik teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini inilah yang membuat persoalan semakin bertambah teman-teman ya. Kenapa? Karena kebanyakan ya tanggapan-tanggapan dari masyarakat juga, dari kalangan-kalangan orang-orang yang memang ingin tahu ijazah asli Pak Jokowi ini, sehingga ya tidak ada lagi masalah-masalah di dalamnya teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini kalau kita melihat juga bagaimana pembela-pembela dari Pak Jokowi teman-teman atau relawan-relawan dari Pak Jokowi soal ijazahnya ini ya, ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Karena kenapa ya, karena nanti ketika hasilnya tidak sesuai dengan
apa yang mereka sampaikan itu yang menjadi makin bertambah masalahnya teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita membacakan komentar masyarakat Indonesia, dikatakan bahwa rektornya masih cuap-cuap, ngomong saja tanpa bukti. Rektor UGM ini lulusan mana ya? Saya lulusan UGM tahun 2090. Ya, saya alumni UGM itu sangat ketat dengan aturan akademis yang tidak sembarangan meluluskan mahasiswa ini. Skripsi yang tidak ada tanda tangan. Dosen pengujinya kok bisa punya ijazah, pas foto berkacamata tidak dibolehkan untuk ijazah, dan foto yang ada di ijazah sangat tidak mirip dengan Jokowi. Nah, ini teman-teman dikatakan bahwa ya bagaimana seorang rektor juga teman-teman ya agak memberikan ya sedikit untuk melindungi Pak Jokowi dalam kasus ini teman-teman. Nah, dikatakan bahwa rakyat yang pikirannya waras pasti dukung Rismo ya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ya, dikatakan bahwa ambisi, kekuasaan, serta banyaknya kebohongan Pak Jokowi terlalu banyak makan korban. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya menuai banyak komentar-komentar masyarakat Indonesia teman-teman tentang ijazah Pak Jokowi ini yang masih juga belum berakhir teman-teman. Masalahnya makin hari makin bertambah teman-teman, dan banyak yang diungkap oleh orang-orang yang mengusut ya ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Nah, kalau kita melihat dikatakan bahwa rakyat bodoh juga bisa menilai komen-komen dari para UGM ya dan pendukung Jokowi yang implausible. Tunjukkan saja kalau emang asli wahai yang punya ijazah. Nah, teman-teman, artinya di sini bahwa mereka itu membutuhkan kejujuran, ya membutuhkan respon balik dari tanggapan-tanggapan ya untuk kasih tunjuk ya di media sosial. Nah, kalau memang asli juga, kenapa tidak dipublikasikan saja? Kan kelar semua masalahnya, tidak ada lagi yang diduga-duga, tidak ada lagi yang difitnah. Nah, inilah yang kurang mengerti kita ya bagaimana ya yang drama yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini teman-teman. Apakah ini membuat suatu hal ya supaya semakin memanas, atau memang benar-benar juga teman-teman ijazahnya ini adalah palsu? Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dan juga di kalangan orang yang mengusut ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Nah, dikatakan bahwa kalau UGM memang ijazah Jokowi asli, tolong ya ijazah dilihatkan ke publik, jangan omong-omong aja. Nah, jadi masyarakat itu butuhnya asli teman-teman, bukan hanya omong-omong saja teman-teman. Jadi kita juga menginginkan hal seperti itu ya, bagaimana ya kita diperlihatkan sesuatu hal yang memang membuat kita ya percaya seperti itu teman-teman. Nah, dikatakan di sini Pak Jokowi, tunjukkan aja ya saja selesai masalahnya. Nah, artinya di situ ya mereka sudah meminta ya supaya masalah ini jangan ini aja teman-teman. Ya masalah apa saja, janganlah hanya gara-gara masalah jasa ini ya makin tersebar luasan kemana-mana teman-teman. Dikatakan bahwa mudah-mudahan angkatannya Jokowi bisa berani berkata benar dan tegas tentang kasus ini, bukan berdasarkan by order. Katakan lagi, UGM betul omong-omong doang, rakyat nggak percaya, ayo Ova tunjukkan ijazahnya. UGM pasti bela Jokowi. Pak Jokowi mempermalukan dirinya sendiri karena tidak mau memperlihatkan ijazahnya di publik. Orang berpendidikan tinggi tapi rakus uang demi jabatan. Dikatakan lagi ya memang dibuat Mulyono biar negara ini gaduh terus
untuk merusak pemerintah Pak Prabowo. Apakah tinggi menunjukkan ijazahku kok susah amat, rupanya senang negara ini gaduh terus, aneh manusia ini. Nah teman-teman, diharapkan di sini bahwa ya ini masyarakat Indonesia ya supaya cepat kelar teman-teman ya, jangan terus ada masalah di negara ini teman-teman ya, salah satu ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Tetapi kalau memang benar ya kita bersyukur teman-teman, tetapi yang menjadi pertanyaan ketika nanti ya palsu teman-teman. Nah dalam hal ini menuai tuai ya komentar-komentar yang memang juga mereka penasaran dengan ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Nah kita harapkan Pak Jokowi bisa menunjukkan ya ijazahnya ini di kalangan masyarakat atau di publik ya, sehingga masalah ijazahnya teman-teman ya kelar, tidak ada lagi yang disangkut pautkan di dalamnya teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya. Silahkan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda.